Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Mesbah Keluarga. Suatu ibadah yang kita adakan di rumah-rumah bersama dengan keluarga terkasih. Sehingga bersama mereka kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, berdoa bersama. Dan saatnya kita pun akan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita masih ada dalam suasana PPKM darurat, di mana kita harus mengurangi pertemuan atau kumpulan orang, termasuk ibadah di gedung gereja untuk sementara ditiadakan, dan kita mengadakan ibadah secara daring. Saya percaya bahwa ibadah kita tidak berbeda, artinya kita sama saja, ya. Jadi tidak mengurangi makna ibadah kita ketika kita ibadahnya di rumah. Yang penting adalah kesungguhan hati kita di dalam kita menyembah Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan, dengan segala keterbatasan kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan segala puji syukur, karena kami masih bisa beribadah, sekalipun kami beribadah dari rumah kami, melalui Mesbah Keluarga. Kami percaya hadirat-Mu tetap ada, kami percaya lawatan Tuhan tetap kami rasakan, karena kami sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Dan saat kami merenungkan firman-Mu saat ini, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang daripada-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Kali ini saya ambilkan dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 dan 7. Saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hari-hari ini suasana di sekeliling kita dilingkupi dengan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kalau kita memperhatikan, hampir setiap waktu kita mendengar suara sirine ambulan yang sedang melaju kencang, ya, untuk menjemput ataupun membawa pasien, dan kebanyakan adalah pasien COVID-19. Kalau kita memperhatikan situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, akan timbul banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan pegangan hidup. Jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Selama kita memegang Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita bergantung kepada Tuhan, kita percaya hidup kita dilindungi Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan sampai pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini justru membuat kita semakin lemah iman. Jangan sampai membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sebaliknya, ayo semakin mendekat kepada Tuhan. Karena pemazmur katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ketenangan yang sesungguhnya tidak akan bisa kita dapatkan di dunia ini. Ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita menyandarkan hidup kepada Tuhan, kalau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan sungguh kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan yang sejati. Sebab pada Tuhanlah ada harapan. Dikatakan, sebab daripadanya lah harapanku. Orang dalam dunia penuh ketakutan, dan akhirnya tidak sedikit di antara mereka kehilangan pengharapan. Ya, kalau orang sudah divonis misalnya, wah, terpapar COVID-19, ada begitu banyak orang cepat sekali ngedrop kondisinya. Kenapa? Karena dilingkupi ketakutan dan kekhawatiran sehingga kehilangan harapan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin ada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Engkau sedang terpapar COVID-19, mungkin engkau sedang divonis itu dan harus isolasi mandiri. Sama beritahu saudara, jadikan Tuhan tempat pengharapanmu. Ada harapan kok dalam Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong engkau. Ya, jadi jangan sampai kita justru semakin lemah iman, semakin putus asa. Ingat, ada COVID-19 atau tidak ada, kita tetap dalam Tuhan. Dan orang yang dalam Tuhan punya pengharapan.
Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran yang ada di sekeliling kita itu mempengaruhi hidup kita. Terlebih lagi jangan sampai mempengaruhi iman kita. Ya, jadi kita mesti waspada. Di balik adanya virus ini, di balik adanya pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya ada roh yang bekerja, yaitu apa? Roh ketakutan, roh kekhawatiran, itu menghimpit, mengikuti itu, sehingga ketika mendengar itu seringkali orang jadi akhirnya panik, orang jadi lemah. Hati-hati, kita lawan rohnya, kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Jangan jadi takut, sekalipun memang menakutkan. Saya tidak ngajari kita untuk sembrono, ya. Saya tidak mengajari kita untuk kita jadi orang yang tidak patuh. Tetap ikuti prokes, ikuti anjuran pemerintah, karena memang virus itu ada. Pandemi itu memang ada, tetapi jangan sampai itu membuat kita takut dan khawatir sehingga kita kehilangan iman. Jangan sampai, pastikan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Firman-Nya berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Artinya apa? Gunung batu ini gambaran dari sebuah kekuatan yang dahsyat, yang tidak tergoyahkan oleh angin dan badai. Dan dikatakan apa? Dan keselamatanku. Keselamatan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau kita ada dalam Tuhan, kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan kekuatan sehingga teguh. Dan kota bentengku. Kota benteng adalah tempat perlindungan. Ya, kota yang berkubu itu kota yang dilingkari, dikelilingi dengan benteng, itu kota yang aman. Nah, Tuhan seperti kota benteng, artinya tempat yang aman untuk kita berlindung. Dan aku tidak akan goyah. Ya, katakan kepada diri saudara masing-masing, aku tidak akan goyah. Aku percaya kepada Tuhan. Aku lebih percaya kepada Tuhan daripada teror yang dilakukan oleh virus corona. Bagi saudara yang terpapar corona, katakan bahwa aku bisa melewati semuanya sebab Tuhan bersama denganku. Aku percaya Tuhan menolong aku. Ya, katakan dengan iman. Jangan ada keraguan. Fokusnya jangan di penyakitnya. Fokusnya bahwa kita menang. Fokusnya adalah kita mengalami terobosan. Fokuslah bahwa kita bisa melewati semuanya. Jemaat dikasih Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa hanya pada Allah aku tenang. Sekalipun dunia tidak tenang, tetapi selama kita ada dalam Tuhan, kita akan merasakan ketenangan. Sebab daripadanya harapanku. Ingat, ada harapan. Ya, jangan pernah putus asa. Sekalipun mungkin kondisinya, wah nih, menakutkan, mengerikan sekali. Situasinya tidak semakin baik. Sama beritahu saudara, jangan fokus kepada jumlah pasien atau jumlah yang terpapar. Memang jumlahnya banyak. Tapi coba kalau lihat berita. Ya, kabar baiknya dong. Yang sembuh juga meningkat. Yang sembuh semakin banyak. Ya, makanya saya ikuti beberapa berita dari teman-teman kita yang seiman, selalu dimunculkan apa? Ya, jumlah yang sembuh bertambah. Ya, yang sakit atau yang meninggal tidak usah dihitung terlalu banyak, tidak usah fokus di situ. Ya, fokusnya adalah yang sembuh pun banyak. Artinya ada kuasa Tuhan juga bekerja di balik apapun yang terjadi. Ya, ada banyak saudara-saudara kita yang seiman juga hamba-hamba Tuhan yang akhirnya disembuhkan dari COVID-19 dan banyak kesaksian yang mereka nyatakan. Jadi intinya apa? Bahwa Tuhan di balik pandemi ini tidak tinggal diam. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ya, karena itu mari, ya, jauh usah bingung kemana kita mau berlindung. Memang pemerintah menganjurkan di rumah saja, tetapi lebih lagi saya mau katakan, berlindunglah kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 114 berkata demikian. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya, kuncinya adalah menjadikan Tuhan itu tempat persembunyian kita, tempat kita berlindung dan tempat kita mendapatkan rasa aman tuh di sana. Ya, ada banyak cerita di rumah juga banyak yang kena COVID-19. Tetapi ya sekali lagi jangan panik, jangan terlalu berlebihan ketakutan. Tetapi jadilah orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku.
Aku berharap kepada firman-Mu. Ya, kita mengharapkan semua dari apa yang dikatakan Tuhan. Ya, kalau Tuhan berfirman bahwa aku melindungi, aku menyertai. Kalau Tuhan berfirman bahwa aku memberkati engkau, maka percayalah. Ya, pemazmur berkata, sekalipun aku lewat lembah kekelaman. Ya, dikatakan dalam terjemahan lain, sekalipun aku melewati bayang-bayang maut. Ya, kalau kita dengar kabar dia mengerikan toh. Ya, sampai setiap hari tuh berita duka tuh ada saja. Tetapi sekali lagi, sekalipun situasi seperti itu, aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan besertaku. Jadi selama kita dalam penyertaan Tuhan, harusnya kita tetap teguh, kita tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Amin. Ayo, saya mengajak kita, jangan biarkan sekali lagi ketakutan itu justru melemahkan iman. Sebaliknya, lawan ketakutan itu dengan iman, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan ditafsirkan bahwa terus kita nggak usah prokes-prokesan, kita nggak usah di rumah bebas seperti biasa. Enggak, bukan itu tidak bijaksana. Kalau mengikuti renungan pagi hari Sabtu kemarin, ya, firman-Nya berkata bahwa orang bijak ketika melihat malapetaka dia akan bersembunyi. Dalam pengertian yang lain dia akan menghindari, bukan nekat. Ya, nah itu juga sama. Jadi artinya apa? Kita tetap bijaksana, tetapi jangan sampai iman kita jadi goyah. Jangan sampai percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan menjadi lemah. Loh, nyata nih ada banyak hamba Tuhan juga meninggal karena COVID-19. Saya mau kasih tahu, ada COVID-19 atau tidak. Ya, kalau memang sudah waktunya Tuhan menghendaki dia kembali, ya pasti akan kembali. Tetapi yang penting bagian kita adalah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetap bijaksana. Sekali lagi ya, kita pasti akan dilindungi, disertai Tuhan ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi bukan berarti kalau kena COVID-19 orang yang nggak punya iman. Enggak. Ya, orang yang beriman tetap bisa kena, karena sekali lagi apa yang diizinkan terjadi atas orang percaya semua tetap dalam kendali Tuhan. Kalau diizinkan saudara mengalami itu, saya mau beritahu saudara, selalu percayalah kepada Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dia akan menolong engkau. Ya, jadi kalau sudah kena COVID bukan berarti akhir dari segala-galanya. Tidak, justru kita harus semakin meneguhkan iman, semakin menaruh harapan kepada Tuhan. Karena dengan begitu kita akan dikuatkan, diteguhkan. Ya, jaga betul ya, jangan sampai iman kita jadi goyah karena ini. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan, serahkanlah khawatirmu. Apa yang membuat engkau khawatir? Ya, kalau hari ini tentu seringkali karena COVID-19, mengkhawatirkan. Di banyak tempat ditutup jalan-jalan, di blok, nggak boleh lewat. Ya, aktivitas dibatasi. Ya, ini upaya pemerintah. Sekali lagi kita mesti menghormati dan mengikuti apa yang disampaikan pemerintah. Karena segala upaya yang dilakukan pemerintah tentu maksudnya baik, tujuannya baik. Ya, demi keselamatan bangsa ini. Karena itu ayo kita taati itu. Nah, tapi jangan sampai karena itu semua kita jadi khawatir. Kita dilingkupi dengan kekhawatiran. Ingat, orang yang khawatir berlebihan, orang yang takut berlebihan menunjukkan bahwa kurang dalam hal iman. Orang semakin beriman, percaya kepada Tuhan, semakin dia tidak dilingkupi dengan ketakutan atau kekhawatiran. Tetapi semakin khawatir, semakin kurang percaya. Masih ingat ketika ada badai menerpa perahu murid-murid ketika Yesus tidur di buritan. Mereka begitu ketakutan, akhirnya membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa?" Ya, mereka ketakutan luar biasa. Ketika Yesus bangkit, ya, ditegurlah angin dan badai jadi tenang. Lalu berkata kepada muridnya, apa katanya? Di manakah percayamu? Jadi ketakutan padahal sudah dalam Tuhan, ya, kalau di luar Tuhan oke lah. Ya, di luar Tuhan penuh dengan ketakutan. Tapi orang sudah percaya Tuhan, tapi dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran. Pertanyaan yang sama juga akan ditujukan kepada orang
itu oleh Tuhan. Di manakah percayamu? Ya, bukan berarti kita tidak waspada. Kita waspada pasti. Pada waktu murid-murid bersama dengan Yesus itu juga mereka waspada juga. Mereka kendalikan kapal dengan baik. Perahunya bisa selamat dengan baik. Ya, tetapi ketika ada bahaya, ketika ada malapetaka, itu bukan berarti Tuhan tidak bersama kita. Ingat, waktu badai itu terjadi, Yesus ada bersama mereka. Artinya bersama Yesus, masalah tetap ada. Bersama Yesus, badai bisa tetap datang. Tetapi percayalah bahwa Yesus berkuasa. Jangan sampai kita kehilangan iman. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya, makanya firman-Nya berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Percayalah ketika kita menaruh harapan kita, menaruh percaya kita di dalam Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan memelihara hidup kita. Saya selalu sampaikan, kalau Tuhan yang memelihara, pasti hidup kita terpelihara. Kalau Tuhan menolong kita, hidup kita pasti tertolong. Kalau Tuhan menyembuhkan kita, pasti kita menjadi sembuh. Kalau Tuhan memberkati kita, kita pasti diberkati. Kan begitu ya? Nah, dikatakan, aku memelihara engkau. Nah, Tuhan memelihara hidup kita. Artinya dalam pemeliharaan Tuhan, itu kita pasti tenang, pasti kecukupan. Ya, saudara, ada seorang peternak, ya, katakanlah dia misalnya punya kambing domba gitu ya. Ya, dia memelihara itu peliharaannya, dia kasih makan pasti setiap hari. Dia tidak akan membiarkan dombanya hilang. Dia tidak akan membiarkan peliharaannya ini sakit. Dia tidak akan membiarkan peliharaannya ini dicuri ya atau dimakan binatang buas. Demikian juga hidup kita. Ketika kita dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita dijagai Tuhan dan kita diberi makan oleh Tuhan. Ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ya, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengembalakan kita. Ya, bahkan dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput kan makanannya domba. Sementara kita tidur di atas makanan. Artinya apa? Hidup kita diberkati luar biasa. Nah, artinya kalau kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita pasti diberkati. Kita pasti tidak kekurangan. Kita juga dilindungi. Kita pasti aman. Ya. Terus tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada kalanya. Ya, perhatikan, ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Ada kalanya Tuhan izinkan badai terjadi. Ada kalanya kita sudah hati-hati, mungkin ada juga yang tetap kena COVID-19. Ya. Tetapi kata firman apa? Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, tidak selama-lamanya orang benar itu ya, selama engkau hidup dalam kebenaran, selama engkau ya memegang kebenaran yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun kau sakit, sekalipun kau sedang dalam badai, sekalipun kau sedang dalam pergumulan yang berat, sekalipun kau sedang dalam kekurangan, sekalipun kau diizinkan mengalami keadaan yang kurang baik, percayalah bahwa tidak untuk selama-lamanya engkau dibiarkan goyah. Mungkin kau sempat mengalami goncangan yang luar biasa seperti murid-murid waktu di kapal itu, ya, di perahu itu ya. Tetapi tidak akan selama-lamanya. Ingat, badai pasti berlalu. Saya percaya bahwa COVID-19 pasti berlalu. Artinya kita pasti bisa kembali normal. Nah, prosesnya ini yang harus kita ikuti. Ketika menjalani proses yang diizinkan Tuhan. Ketika badai itu diizinkan ada oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Karena itu, bahkan Dia berkata, tidak untuk selamanya-lamanya. Orang benar dibiarkan goyah. Artinya kita akan dikuatkan. Artinya kita akan ditopang sehingga kita tetap teguh berdiri dan tidak menjadi jatuh, tidak menjadi tenggelam, tidak hancur. Ya, kuncinya di kita ya. Firman Tuhan sudah jelas sekali. Tuhan selalu memberikan instruksi, Tuhan selalu memberikan petunjuknya, Tuhan memberikan firman-Nya yang luar biasa. Bagian kita adalah bagaimana kita mempercayai dan menghidupi firman itu dalam hidup kita. Ya, jadi jangan sampai kita merasa ketika dalam masalah, wah Tuhan tidak peduli. No, salah besar. Tuhan tetap peduli. Kalau diizinkan masalah itu terjadi atas hidupmu, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak berkurang. Percayalah perlindungan, pemeliharaan Tuhan tidak berkurang.
Tuhan tetap menyertai engkau. Karena dia sudah berfirman bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya sampai akhir zaman kita akan tetap dilindungi Tuhan. Ya. Sekalipun, sekali lagi, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, bukan tidak ada masalah. Masalah tetap ada. Tetapi percayalah, selama engkau tetap percaya dan mengimani akan firman-Nya, selama engkau tetap di dalam Tuhan, selama engkau hidup dalam kebenaran, maka semua keadaan itu tidak akan membuat engkau hancur, tidak akan membinasakan, tidak akan membuat kita jadi kalau naik perahu tenggelam gitu, tidak. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Ya, saya mengajak kita semua, jadikan Tuhan itu tempat persembunyian. Artinya apa? Saat badai datang kemana? Bersembunyilah dalam Tuhan. Artinya menaruh segala hidupmu di dalam Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memelihara. Loh, jawabannya kurang opo. Tuhan itu kurang opo. Ya Gusti Allah ki kurang piye coba. Ya toh? Dikatakan bahwa dia ini tempat persembunyian, tempat perlindungan, kota benteng, gunung batu yang teguh. Ya, Tuhan kita demikian luar biasanya. Dan dia katakan kalau engkau ada dalam aku akan memelihara engkau. Nek wis dipelihara Tuhan masih takut dan khawatir, berarti saudara tidak percaya akan pemeliharaannya. Kalau Tuhan berkata bahwa dia ini adalah tempat persembunyian, bahkan dia ini kota benteng perlindungan kita, tapi masih juga khawatir dan takut, berarti saudara kurang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Hati-hati. Ya, jangan sampai meragukan firman. Saya percaya mungkin saudara akan berkata, aku tidak ragu dengan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan berkuasa. Aku percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Itu untuk orang lain, iya terjadi, aku pernah melihat, aku mendengar kesaksiannya. Tapi untukku apakah dia mau? Saya mau kasih tahu saudara. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara semua. Bahwa Tuhan mau berurusan dengan engkau. Tuhan mau jadi tempat perlindunganmu. Tuhan mau memelihara hidupmu. Nah, kuncinya adalah mau nggak kamu dipelihara Tuhan? Mau nggak engkau dilindungi Tuhan? Mau nggak engkau ditolong Tuhan? Tuhan tidak memaksa. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi Tuhan memberikan yang namanya kehendak bebas. Free will. Keselamatan saja Tuhan berikan melalui kehendak bebas. Saudara mau percaya dan diselamatkan atau tetap dalam dosa, kembali kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Jadi harus ada itu. Percayanya terus ada. Kalau nggak ada, ya nggak terjadi. Walaupun Tuhan sebetulnya sudah bayar hidupmu. Sudah tebus saudara dari kuasa dosa dan maut. Tetapi kalau engkau nggak mau, ya sudah. Itulah yang dilakukan Tuhan. Termasuk perlindungan yang ditawarkan Tuhan. Tuhan ingin supaya engkau menyerahkan segala khawatirmu. Udah serahkan khawatir, jangan khawatir lagi. Sudah menyerahkan khawatir kepada Tuhan. Tuhan, ini aku khawatir, aku serahkan semua kepadamu. Habis itu khawatir lagi. Artinya berarti saudara nggak menyerahkan sepenuhnya. Menyerahkan khawatir saja. Menyerahkan ketakutan kepada Tuhan saja nggak ikhlas. Ada begitu banyak anak Tuhan. Berdoa, aku serahkan takutanku, kekhawatiranku kepadamu Tuhan. Sebab aku percaya engkau memelihara hidupku. Habis itu masih takut dan khawatir lagi. Berarti gak ikhlas menyerahkannya. Sudah diserahkan masih ditarik lagi. Ya, hati-hati jangan demikian saudara. Ya, percaya kalau sudah di tangan Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Semuanya dalam otoritas Tuhan. Kalau semuanya sudah di tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan, percayalah kita akan aman. Gitu. Bukan tidak ada badai, badai boleh datang. Kadang kita pun harus mengalami guncangan. Tetapi percayalah, orang benar akan dijagai Tuhan. Ya, orang benar tidak akan dibiarkan selama-lamanya goyah. Dia pasti akan dikuatkan, dia pasti akan ditolong dan dimenangkan oleh Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ya, dan pemerintah memperlakukan PPKM darurat ini, mari kita jadi orang-orang yang tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Sekalipun belum bisa beribadah di gereja lagi, masih dari rumah, tidak masalah. Sebab Tuhan justru akan hadir di rumah saudara. Tuhan akan melawat keluarga saudara. Tuhan akan memberkati keluarga saudara. Dimanapun kita berada.
Tuhan akan hadir. Terlebih di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, firman-Nya berkata, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Mari ya, bersama dengan keluarga, satukan hati sungguh-sungguh. Ya, kita juga doakan tentunya pemerintah kita dalam upaya untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini, supaya segera bisa keluarlah bangsa ini dari pandemi, ya, supaya keadaan kehidupan kembali normal. Mari saya mengajak kita semuanya, jangan biarkan lagi ketakutan, kekhawatiran menguasai hidupmu. Percayalah, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Di dalam Tuhan kita akan tenang. Ya, karena apa? Nanti setelah kita dipanggil Tuhan, ya, bicara tentang kematian, di sana pun kita nggak tahu mau kemana, kecuali hanya dalam Tuhan. Yang menentukan kan Tuhan. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membimbing kita. Nah, bukan hanya di sana, di dunia pun kita harus demikian. Ayo belajar, serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Sebab di dalam Tuhanlah sesungguhnya kita akan tenang. Di dalam Tuhanlah kita punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu menghadapi semua yang ada. Bagi yang sakit, bagi yang terkena corona, ayo tetap iman percayamu dikuatkan dalam Tuhan, ya. Hati yang gembira adalah obat, misalnya itu salah satu resep buat kita. Ayo bersukacitalah, ya. Terus taruh pengharapanmu dalam Tuhan. Ingat, pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ketika kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan berperkara atas hidupmu. Dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka engkau akan mengalami kuasa yang dahsyat atas hidupmu. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa menangkap pesan Tuhan ini dan juga bisa menerapkan dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya hanya padamu Tuhan ada ketenangan, hanya padamu ada pengharapan. Bahkan di dalam Tuhan hidup kami terpelihara, kami aman dan selamat. Terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap kami yang sedang sakit, khususnya yang sedang sakit karena virus corona. Tuhan, jamahkan kuasa-Mu, pulihkan dan sembuhkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga jaga, lindungi hidup kami semuanya. Segala apa yang kami kerjakan di tengah PPKM darurat ini Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menjaga kami sehingga tidak ada yang berkekurangan. Semuanya diberkati dan disertai Tuhan. Berkati pemerintah dengan segala upaya yang dilakukan supaya membawa kebaikan bagi bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang sedang berupaya Tuhan untuk menolong pasien COVID-19. Tuhan jaga dan lindungi mereka, berikan kekuatan sehingga dimampukan Tuhan melakukan tugasnya dengan baik. Berdoa bagi setiap pasien, biarlah mereka juga menemukan pertolongan yang dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah, bahkan Engkau menyatakan diri-Mu atas mereka, sehingga banyak yang disembuhkan, bahkan diselamatkan. Kami juga berdoa saat itu upaya penanganan melalui vaksin, Tuhan memberkati vaksin yang sedang dilakukan, dan juga obat-obatan yang mulai menemukan solusi untuk penyembuhan penyakit ini. Tuhan yang menolong sehingga semuanya kembali baik. Kami percaya Indonesia akan bebas dari corona. Kami semua kembali normal dalam anugerah dan berkat Tuhan. Berdoa bagi gereja-gereja yang mengalami kesulitan untuk mengadakan ibadah, termasuk kesulitan mengadakan ibadah secara daring. Biarlah Engkau juga memberkati setiap umat dan jemaat mereka semuanya diteguhkan dan dikuatkan dalam iman. Terima kasih, kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan segala apa yang kami kerjakan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rahmat, anugerah, dan berkat, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan menyertai kamu senantiasa. Jadi saat ini dan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.